Do you wanna know? Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel Dia Utami. Dan di video aku kali ini seperti biasa kita akan membahas seputar skincare. Dan tema video kita hari ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat mencuci muka. Mencuci muka bukannya hal yang mudah ya. Oke, itu memang kelihatannya sangat mudah, tapi kalian jarang banget memperhatikan hal-hal yang sepele, tapi dampaknya luar biasa. Bukan hanya ke kulit wajah kita aja, tapi juga hasil skincare yang kita pakai. Karena penggunaan facial wash itu kan bisa dibilang adalah produk yang paling basic ya. Jadi harus kita perhatikan gimana cara pemakaian yang benar, serta kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan itu harus kita perhatikan supaya dampaknya nggak ke skincare kita maupun ke kulit wajah kita. Untuk itu, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita tonton videonya. Untuk kesalahan yang pertama adalah kesalahan dalam pemilihan jenis facial wash. Ini harus kita perhatikan karena kalau misalkan kita menggunakan facial wash yang tidak sesuai dengan tipe kulit kita atau kondisi kulit kita, bukannya kulit kita itu efeknya semakin baik, tapi malah sebaliknya ya. Jadi harus kita perhatikan pemilihan facial washnya ini sesuai dengan kondisi kulit kita. Misalkan buat kalian yang kulitnya itu berminyak atau cenderung tipe kulit kombinasi, aku menyarankan kalian cari facial wash yang jenis gel ya, atau kalian juga bisa menggunakan facial wash yang disitu terdapat kandungan salicylic acidnya, karena itu bagus banget untuk kalian yang kulitnya cenderung berminyak atau tipe kombinasi. Dan justru sebaliknya, untuk kalian yang tipikal kulitnya itu kering, kalian bisa menggunakan facial wash yang terdapat kandungan-kandungan yang melembabkan seperti kandungan minyak, susu, ataupun krim, dan juga hindari facial wash yang terlalu mengandung banyak busa. Kemudian untuk kesalahan yang kedua adalah tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mencuci wajah. Ingat ya teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, termasuk sebelum mencuci muka atau mencuci wajah, kita harus banget yang namanya mencuci tangan. Karena bisa dibilang kayak tangan kita itu tuh sumber bakteri ya, karena kita pakai untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita tidak mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita langsung mencuci muka, otomatis kayak bakteri-bakteri yang ada di tangan kita itu juga akan menempel di area kulit wajah kita. Hasilnya bukannya malah kulitnya semakin bersih, malah justru menimbulkan masalah pada kulit seperti jerawatan, beruntusan, dan sebagainya. Untuk itu kalian harus membiasakan diri kalian, membiasakan diri teman-teman sebelum mencuci wajah dan juga sebelum beraktivitas harus selalu yang namanya mencuci tangan. Lanjut untuk kesalahan yang ketiga adalah terlalu sering mencuci wajah. It's okay, mencuci wajah itu sangat penting dan memang dianjurkan untuk setiap hari mencuci wajah. Tapi juga tidak boleh dilakukan terlalu sering. Kenapa tidak boleh dilakukan terlalu sering? Karena kalau misalkan kita sering mencuci wajah, nanti kita akan kehilangan produksi minyak alami pada kulit. Dan yang akan terjadi nanti kulit kita bisa semakin kering, sering muncul beruntusan, komedo, jerawat, dan sebagainya. Dan gak hanya itu juga, tapi juga akan berefek pada skincare yang kita pakai. Karena kalau misalkan kulit kita itu kering, itu akan kayak menghambat proses skincare gitu loh. Peresapannya itu nggak akan maksimal dan hasilnya skincare kita itu bisa dibilang kayak nggak ada perubahan dan nggak ada efek sama sekali. Untuk itu mencuci wajah itu sehari cukup 2 kali aja, yaitu pagi hari setelah teman-teman bangun tidur dan juga malam hari sebelum kalian tidur dan menggunakan rangkaian skincare. Kesalahan yang berikutnya adalah menggunakan air dengan suhu yang terlalu panas. Ini juga nggak boleh, karena kalau suhu air yang kita gunakan itu terlalu panas juga akan menyebabkan penurunan produksi sebum atau minyak alami pada kulit wajah, sehingga kulit menjadi kering. Dan gak hanya itu juga, tapi akan rentan banget yang namanya mengalami kemerahan dan juga iritasi. Jadi kalau kita misalkan akan mencuci wajah, kita juga harus memperhatikan suhu air yang kita gunakan. Kesalahan yang kelima adalah tidak membasahi wajah dengan air sebelum menggunakan facial wash. Jadi sebelum menggunakan facial wash itu kita harus membasahi terlebih dahulu area wajah kita dengan menggunakan air bersih. Jangan sampai teman-teman langsung apply si facial washnya itu dengan kulit wajah langsung sebelum dibasahi, karena itu nanti akan menyebabkan terjadinya gesekan kasar antara si facial wash dengan kotoran yang menempel pada kulit wajah. Selain itu juga dampaknya adalah si facial washnya itu nggak
akan bisa menyapu secara maksimal atau nggak bisa mengangkat secara maksimal kotoran yang menempel pada kulit wajah. Jadi kita harus membasahi terlebih dahulu kulit wajah kita dengan menggunakan air bersih sebelum kita memakai facial wash. Kesalahan yang selanjutnya adalah menggosok kulit wajah terlalu kencang. Ini juga nggak boleh. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan facial wash, itu juga kita membersihkannya cukup pelan-pelan aja. Pastinya teman-teman bisa mengukur lah ya tekanannya seberapa supaya nggak melukai kulit kalian. Jadi jangan sampai digosok-gosok sampai kemerahan, itu jangan. Apalagi kalau misalkan kulit kalian yang sensitif atau mudah merah, kalian benar-benar harus bisa memperhatikan kayak seberapa besar tekanan kalian saat menggunakan facial wash ya. Ini juga harus diperhatikan sekali. Lanjut untuk kesalahan yang berikutnya, ini udah keberapa ya? Ketujuh bukan sih? Kayaknya ketujuh ya. Untuk kesalahan yang ketujuh adalah menggunakan handuk yang bertekstur kasar untuk mengeringkan wajah. Itu juga nggak boleh. Apalagi kalau misalkan kalian cara mengeringkan wajahnya dengan cara digosok-gosok. Stop, kalian nggak boleh melakukan hal ini karena itu akan melukai permukaan kulit kalian, akan melukai kulit kalian, dan yang terjadi efeknya adalah kulit kalian akan mengalami yang namanya kemerahan dan sering iritasi. Untuk itu kalian bisa menggunakan handuk yang benar-benar khusus untuk kulit wajah, tapi pilih yang teksturnya benar-benar lembut ya, supaya nggak melukai permukaan kulit kalian. Dan caranya juga jangan digosok-gosok, tapi cukup ditap ringan aja. Jadi kalau misalkan ini kain nih misalkan, yang nggak ada kainnya jadi nggak bisa nyontain ya, jadi pakai jilbab nih, misalkan handuk nih, kalian cukup ditap ringan gini aja, set set kayak gitu doang. Nah kayak gitu, jadi jangan sampai digosok-gosok kayak gini, nggak boleh. Meskipun kalian menggunakan handuk yang super lembut seperti apapun juga nggak boleh. Jadi cukup kayak diusap ringan sih, bukan diusap ringan ya, tapi apa ya, kayak ditap ringan gini aja. Atau sebenarnya lebih bagusnya lagi untuk mengeringkan wajah itu adalah dengan menggunakan ini dia, kedua telapak tangan kita. Tapi pastikan kedua telapak tangan kita juga dalam kondisi yang bersih. Jadi kalau misalkan habis cuci muka tuh, kalian cukup tap aja di area kulit wajah kalian. Nah ditunggu sampai kering kayak gini. Jadi kayak gini doang. Dan biasanya aku juga selalu membiasakan seperti itu. Jadi aku jarang banget pakai handuk untuk mengeringkan kulit wajah aku. Biasanya aku kayak tunggu beberapa menit aja lah supaya kering dengan sendirinya kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu tips yang penting banget untuk kita perhatikan. Lanjut untuk kesalahan yang terakhir atau yang ke-8 adalah menggunakan handuk kotor untuk mengeringkan wajah. Itu juga nggak boleh ya. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman sering menggunakan handuk atau lap untuk mengeringkan kulit wajah, itu diperhatikan juga kebersihannya. Jadi kalian harus sering-sering membersihkannya ya. Jangan sampai kayak handuknya itu udah kotor terus kalian pakai berkali-kali, karena itu nanti akan menjadi sumber bakteri, dan yang ada kulit wajah kita akan tertempel sumber bakteri yang akan menyebabkan beruntusan, jerawatan, dan sebagainya. Untuk itu faktor kebersihan juga harus sangat diperhatikan. Baiklah, itu tadi adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat kita mencuci wajah. Jadi stop banget untuk melakukan hal-hal yang udah aku sebutkan di atas tadi, supaya penggunaan facial washnya hasilnya maksimal dan juga hasil skincare kalian pun juga maksimal ya. Baiklah, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terupdate dari aku. Dan buat kalian, jika ada kritik, saran, atau mungkin request untuk membuat video tertentu, silahkan aja, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah atau langsung DM di Instagram aku. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Dia Utami. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.